Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami bisa bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Dan sebelum kami menjalani seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami bisa lakukan di sepanjang hidup kami. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, kami diberi kemampuan untuk memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Tema renungan kita hari ini adalah tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan pengakuan iman Ayub setelah Tuhan menyatakan kebesaran dan kedaulatannya. Sebelumnya, Ayub berusaha memahami penderitaannya melalui logika manusia. Tetapi pada akhirnya, ia menyadari bahwa hikmat dan kuasa Allah jauh melampaui pengertiannya. Pengakuan ini lahir bukan dari teori, melainkan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika Ayub melihat kebesaran Allah, pertanyaan-pertanyaannya tidak semuanya terjawab, tetapi hatinya menemukan ketenangan dalam kedaulatan Tuhan. Kalimat sanggup melakukan segala sesuatu adalah sebuah penekanan tentang kuasa yang tidak terbatas dan kemampuan yang sempurna. Ayub mengakui bahwa tidak ada keadaan yang berada di luar kendali Allah. Bahkan ketika hidup tampak kacau, Tuhan tetap memegang kendali penuh atas sejarah, bangsa-bangsa, gerejanya, dan kehidupan setiap anak-anaknya. Pengakuan yang sama juga dinyatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Frasa berikutnya adalah, tidak ada rencanamu yang gagal, mengungkapkan pengajaran penting tentang kedaulatan Allah. Kata yang diterjemahkan rencana dapat menunjuk pada maksud, tujuan, atau rancangan yang telah dipikirkan dengan sempurna. Ini berarti bahwa apa yang telah Allah tetapkan tidak akan dapat digagalkan oleh siapapun. Bagi orang percaya, ini adalah sumber penghiburan yang besar, sebab hidup kita tidak berjalan secara acak, melainkan berada dalam tangan Allah yang bijaksana dan penuh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa ketika jalan Tuhan bagi kita tampak gelap dan sulit dipahami. Namun seperti Ayub, kita dipanggil untuk berpegang pada kebenaran bahwa Allah tetap berkuasa dan tujuannya tetap sempurna. Ketika pintu tertutup, rencana berubah, atau penderitaan datang tanpa penjelasan, kita dapat tenang dalam keyakinan bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang akan gagal. Dia yang memulai pekerjaannya juga akan menyelesaikannya dengan sempurna. Karena itu, dasar pengharapan kita bukanlah keadaan yang selalu baik, melainkan Allah yang selalu setia dan berdaulat. Amin.
Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang berdaulat dan selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu kembali menguatkan dan meneguhkan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun, karena sesungguhnya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sertailah kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.